Materi yang pertama adalah cara membeli software, memilih vendor, dan perangkat keras. Di mana cara membeli software dan hardware ini ada 3. Yang pertama, Kenneth Software, di mana program ini dijual pada pasar terbuka untuk jangkauan yang lebih luas kepada pengguna dengan kebutuhan yang serupa. Yang kedua adalah turnkey system. Software dan hardware ini dijual dalam bentuk paket, di mana vendor memasang sistem dan kemudian pengguna memutar kunci. Nah, sistem turnkey ini sering dibuat oleh vendor yang berspesialisasi dalam industri tertentu saja. Yang ketiga ada penyedia jasa aplikasi atau application service provider, di mana perusahaan yang mengantarkan perangkat lunak melalui internet. Kemudian, ASP memiliki dan menampung perangkat lunak tersebut. Dan yang terakhir, pengguna mengakses perangkat lunak dari jarak jauh melalui internet. Selanjutnya, memilih layanan vendor. Ketika sebuah perusahaan memilih layanan vendor, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika memilih vendor, sebuah perusahaan harus tetap memperhatikan hardware, layanan, pemeliharaan, dan keputusan sumber daya yang dapat dibuat secara independen dari keputusan untuk membuat atau membeli perangkat lunak tersebut. Nah, sebuah perusahaan dapat memperoleh vendor tersebut melalui beberapa referensi ataupun melalui konferensi, kemudian majalah, kemudian internet ataupun media lainnya. Selanjutnya adalah RFP. RFP ini merupakan sebuah permintaan bagi vendor agar menawarkan sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan khusus sebuah perusahaan. Adapun pentingnya RFP ini bagi sebuah perusahaan, yang pertama adalah menghemat waktu. Yang kedua, menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengurangi errors. Dan yang keempat, menghindari ketidaksepakatan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan memilih sistem. Ketika perusahaan memilih sebuah sistem, tentunya ada kegiatan mengevaluasi agar sebuah sistem yang digunakan itu tepat untuk sebuah perusahaannya. Yang pertama, perusahaan adalah mengetahui masalah benchmark, di mana perusahaan membandingkan sistem dengan menjalankan sebuah tugas masukan, pemrosesan, dan keluaran pada sistem komputer yang berbeda dengan mengevaluasi hasilnya. Kemudian melakukan penskoran poin, mengevaluasi seluruh manfaat proposal vendor dengan menugaskan sebuah bobot untuk tiap kriteria evaluasi berdasarkan pentingnya sebuah keputusan tadi. Dan yang terakhir adalah penentuan biaya persyaratan atau recruitment costing, di mana perusahaan membandingkan sistem berdasarkan biaya seluruh fitur yang diperlukan. Ketika perangkat lunak tidak memenuhi seluruh persyaratan, maka biaya untuk mengembangkan fitur-fitur yang tidak tersedia diestimasikan dan ditambahkan ke biayanya. Nah, biasanya kriteria untuk mengevaluasi perangkat keras sendiri itu atau perangkat lunak dan vendor, sebuah perusahaan mempunyai pedomannya. Pengertian perangkat lunak yang dipesan khusus. Perangkat lunak yang disesuaikan atau juga dikenal sebagai perangkat lunak yang dipesan lebih dahulu atau perangkat lunak yang dibuat khusus adalah perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk beberapa organisasi tertentu atau pengguna lain. Dengan demikian, hal ini dapat dibedakan dengan penggunaan paket perangkat lunak yang dikembangkan untuk pasar massal, seperti perangkat lunak komersial yang tersedia atau perangkat lunak bebas yang sudah ada. Contoh, produk pesanan atau yang disesuaikan, sistem yang dipesan oleh pelanggan tertentu, dikembangkan khusus bagi pelanggan oleh kontraktor perangkat lunak. Contoh, sistem untuk mendukung proses bisnis tertentu dan sistem kontrol lalu lintas udara. Perangkat lunak yang dipesan khusus. Karena perangkat lunak khusus dikembangkan untuk satu pelanggan, perangkat lunak ini dapat mengakomodasi preferensi dan harapan khusus pelanggan tersebut yang mungkin tidak berlaku untuk perangkat lunak komersial yang dijual bebas.
Perangkat lunak khusus dapat dikembangkan dalam proses berulang, memungkinkan semua nuansa dan kemungkinan risiko tersembunyi untuk diperhitungkan, termasuk masalah yang tidak disebutkan dalam spesifikasi persyaratan asli, atau yang biasanya tidak pernah sempurna. Secara khusus, tahap pertama dalam proses pengembangan perangkat lunak mungkin melibatkan banyak departemen, termasuk pemasaran, teknik, penelitian, dan pengembangan serta manajemen umum. Cara Departemen Sistem Informasi mengembangkan perangkat lunak yang dibuat khusus. Pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi perangkat lunak yang dibuat khusus atau custom software. Yang pertama, perangkat lunak yang dikembangkan dan ditulis di dalam untuk memenuhi kebutuhan unik sebuah perusahaan tertentu. Ketika memanfaatkan pengembangan luar, perusahaan harus menjaga pengendalian terhadap proses pengembangan seperti berikut. Yang pertama, dengan cermat memilih pengembang yang memiliki pengalaman dalam industri perusahaan dan pemahaman mendalam bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya. Yang kedua, menandatangani sebuah kontrak yang menegaskan dengan kuat hubungan antara perusahaan dan pengembang, memberikan tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan sistem pada pengembang, dan mengizinkan produk dihentikan jika kondisi-kondisi utama tidak dipenuhi. Merencanakan proyek secara detail dan secara berkala, mengawasi setiap langkah dalam proses pengembangan, berkomunikasi secara efektif dan berkala, mengendalikan seluruh biaya dan meminimalkan aliran pengeluaran kas atau cash outflow dalam proyek tersebut setelah diterima. Pengembangan software oleh pemakai akhir. End User Computing atau EUC adalah pengembangan, penggunaan, dan pengendalian aktif atas sistem informasi berbasis komputer oleh para pemakai. Bersama dengan bangkitnya PC yang murah dan banyaknya ragam software yang canggih dan murah, para pemakai mulai mengembangkan sistem mereka sendiri untuk membuat dan menyimpan data, mengakses serta mendownload data perusahaan, serta berbagai data dan sumber daya komputer dalam jaringan. Yang selanjutnya ada pengembangan software oleh pemakai akhir yang tepat. Berikut ini merupakan contoh-contoh pengembangan oleh pemakai akhir yang tepat. Yang pertama, menarik informasi dari database perusahaan untuk menghasilkan laporan sederhana atau untuk menjawab permintaan yang tidak rutin. Yang kedua, melakukan sensitivitas what if atau analisis statistik. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi dengan menggunakan software yang telah jadi seperti spreadsheet atau sistem database. Yang keempat, mempersiapkan jadwal dan daftar serta seperti jadwal depresiasi, daftar jatuh tempo piutang usaha, dan amortisasi pinjaman. Manfaat dari End User Computing. Yang pertama, kreasi user, pengendalian, dan implementasi. Yang kedua, sistem yang memenuhi kebutuhan pemakai. Yang ketiga, ada ketepatan waktu. Keempat, membebaskan sumber daya sistem. Yang kelima, kefleksibilitasan dan kemudahan pengguna versatility. Risiko End User Computing. Yang pertama, kesalahan logika dan pengembangan. Yang kedua, pengujian aplikasi yang tidak memadai. Yang ketiga, sistem yang tidak efisien. Yang keempat, sistem yang dikendalikan dan didokumentasikan dengan kurang baik. Yang kelima, ketidaksesuaian sistem. Yang berikutnya, yaitu duplikasi sistem dan data serta pemborosan sumber daya. Yang terakhir, ada peningkatan biaya. Mengelola dan mengendalikan End User Computing. Organisasi menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda untuk mengelola dan mengendalikan End User Computing. Contohnya, layanan bantuan atau helpdesk dapat mendorong, mendukung, mengkoordinasikan, dan mengendalikan berbagai aktivitas pemakai akhir. Fungsi helpdesk. Apakah kewajiban dari helpdesk? Yang pertama, memberikan bantuan 24 jam untuk membantu mengatasi masalah, bertindak sebagai penjelas informasi, koordinasi, dan pemberi bantuan. Yang berikutnya, melatih para pemakai akhir tentang bagaimana menggunakan hardware atau software tertentu dan menyediakan pemeliharaan dan dukungan yang memadai. Yang berikutnya, mengevaluasi produk hardware dan produk software pemakai yang baru. Yang berikutnya, membantu pengembangan aplikasi, kemudian mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai standar. Yang terakhir, mengendalikan data perusahaan. Selanjutnya ada pengalih dayaan sistem. Pengalih dayaan atau outsourcing merupakan
memperkerjakan sebuah perusahaan luar untuk menangani seluruh atau sebagian aktivitas pengolahan data suatu organisasi. Jadi untuk arti lainnya yaitu upaya untuk memperoleh produk atau jasa yang biasanya merupakan bagian suatu organisasi dari pemasok luar. Dengan kata lain, perusahaan mengalihkan fungsi-fungsi yang dulunya dilakukan di dalam perusahaan agar dilakukan oleh perusahaan lain. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian pengalihdayan. Beberapa keuntungan signifikan atas pengalihdayan. Pertama, sebuah solusi bisnis. Pengalihdayan merupakan solusi yang memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada kompetensi inti. Yang kedua, ada pemanfaatan aset. Organisasi meningkatkan komposisi kasnya dan mengurangi biaya dengan menjual aset kepada pengalih daya. Yang ketiga, ada akses pada keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik. Del Monte Food beralih ke pengalihdayan karena biaya dan waktu yang dimanfaatkan tetap terjangkau dapat terus meningkatkan teknologi secara signifikan. Yang keempat, ada biaya yang lebih rendah. Para pengalih daya menurunkan biaya dengan menstandarisasi aplikasi pengguna, membeli perangkat lunak dengan harga lama, memisahkan biaya pengembangan dan pemeliharaan antar proyek, dan beroperasi dengan volume yang lebih tinggi. Yang kelima, ada lebih sedikit waktu pengembangan. Industri spesialis yang berpengalaman mengembangkan dan mengimplementasikan sistem dengan lebih cepat dan efisien daripada start in-house. Yang keenam, eliminasi pengguna maksimal dan rendah. Bisnis musiman memerlukan sumber daya komputer yang signifikan selama beberapa waktu dalam setahun dan sedikit pada sisa tahun berikutnya. Yang ketujuh, ada memfasilitasi perampingan. Perusahaan yang memperlakukan atau memerlukan downsinning sering memiliki sebuah fungsi sistem informasi yang besar yang sebenarnya tidak perlu. Kemudian, perusahaan yang melakukan pengalihdayan sering mengalami beberapa kekurangan sebagai berikut. Pertama, ada ketidakfleksibilitas. Kemudian yang kedua, hilangnya pengendalian. Sebuah perusahaan menjalankan resiko kehilangan pengendalian atas sistem dan datanya. Yang ketiga, mengurangi keuntungan kompetitif. Perusahaan mungkin kehilangan pengamatan tentang cara sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan keuntungan yang kompetitif. Kemudian yang keempat, ada sistem yang tidak valid. Mahal dan sulit untuk membatalkan pengalihdayan. Yang kelima, ada tujuan yang tidak terpenuhi. Kritik dapat mengklaim beberapa manfaat pengalihdayan seperti peningkatan efisien itu sebuah mitos. Kemudian yang keenam, ada layanan yang buruk. Yang ketujuh, ada peningkatan risiko. Proses bisnis pengalihdayan dapat mengarahkan sebuah perusahaan pada risiko operasional, keuangan, teknologi, strategi, personal, hukum, dan peraturan yang signifikan. Selanjutnya ada kegagalan pengalihdayan. Pertama, ada kegagalan mempersiapkan secara benar. Kemudian yang kedua, ada semangat pembelian besar-besaran, perusahaan tanpa berpikir panjang. Yang ketiga, ada asal menjiplak para pesaing tanpa menginovasi produk dari yang mereka miliki. Kemudian yang keempat, ada berpikir bahwa pengalihdayan dan penyelesaian masalah yang lebih jauh. Kemudian yang kelima, ada mengalihkan tanggung jawab sebuah proses yang buruk ke orang lain. Kemudian yang terakhir, ada melakukan perjanjian dengan definisi buruk yang tidak memenuhi harapan. Lalu poin selanjutnya yaitu mengenai prinsip dan tantangan manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis atau BPM adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui pengembangan otomatisasi proses dan ketangkasan untuk mengelola perusahaan. Yang selanjutnya yaitu beberapa prinsip penting yang mendasari BPM, yaitu ada 3. Yang pertama, proses bisnis dapat menghasilkan advance yang kompetitif. Hal tersebut itu membantu bisnis merespon perubahan permintaan konsumen, pasar, dan peraturan yang lebih cepat daripada pesaing dan menciptakan keunggulan yang kompetitif.
Nah, desain bisnis yang baik itu sangat penting untuk keberhasilan organisasi, seperti itu. Yang kedua yaitu proses bisnis harus dikelola. Nah, hingga berakhir BPM memandang proses bisnis itu sebagai aset organisasi strategis yang harus dipahami, dikelola, dan ditingkatkan. Yang ketiga yaitu proses bisnis harus selaras dengan strategi dan kebutuhan organisasi. Nah, agar efektif dan efisien, perusahaan harus menyelaraskan proses bisnis dengan strategi-strategi yang lainnya, seperti itu. Lalu permasalahan-permasalahan apa saja sih yang dihadapi proses bisnis tanpa BPM? Yang pertama itu ada banyak duplikasi data, menginput data secara berulang-ulang. Yang kedua itu inefisien, yaitu banyak pekerjaan yang berulang dan orang yang mengerjakan hal yang sama. Yang ketiga ada manajemen sulit mengontrol. Jadi aliran tugas itu sulit dikontrol oleh manajemen. Yang keempat ada tidak bisa melihat proses yang terjadi. Nah, proses yang terjadi di setiap departemen itu sulit terlihat, seperti itu. Yang kelima ada instructed test. Kinerja hanya lewat mulut ke mulut tanpa ada data atau pekerjaan itu tidak terdata. Yang keenam ada visibility terbatas, yaitu misal dalam sebuah bank ketika menangani komplain kartu ATM rusak. Yang terakhir yaitu kesulitan administratif. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai penggunaan prototipe untuk pengembangan sistem informasi akuntansi. Penggunaan prototipe untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi. Prototipe atau prototyping adalah pendekatan desain sistem di mana model kerja yang disederhanakan dari sistem yang dikembangkan. Pengembangan yang menggunakan prototyping masih menggunakan SDLC, tetapi prototyping memungkinkan untuk mempercepat beberapa tugas analisis dan juga desain. Prototyping membantu menangkap kebutuhan pengguna serta membantu mengembangkan dan juga menggunakan serta membuat keputusan desain konseptual dan juga fisik. Mengapa perlu membuat prototipe? Pembuatan prototipe lebih cepat daripada menyelesaikan implementasi sesungguhnya, sehingga dapat dievaluasi segera dan mendapatkan feedback pada rancangan interaktif yang dibangun terkait kelebihan dan kekurangannya, sehingga dapat memberikan evaluasi terkait proyek yang dibuat. Keuntungan dan kelemahan pembuatan prototipe. Keuntungan pembuatan prototipe biasanya menghasilkan pemahaman yang lebih baik atas kebutuhan pemakai daripada pendekatan lainnya. Keterlibatan pemakai dan kepuasan pemakai yang lebih besar serta lebih sedikitnya resiko sistem tersebut tidak akan digunakan. Sistem dapat dikembangkan dengan jauh lebih cepat. Kesalahan cenderung dapat dideteksi dan ditiadakan. Para pemakai dapat melihat dan menggunakan sistem tersebut dan juga punya peluang untuk membuat perubahan lebih murah daripada membuat realisasi yang sesungguhnya. Kemudian, untuk kelemahan pembuatan prototipe. Yang pertama, membutuhkan banyak waktu. Kemudian, pemakai jalan pintas yang digunakan untuk mengembangkan prototipe dapat mengakibatkan sistem yang tidak efisien. Dapat tidak mengarah pada analisa kebutuhan yang menyeluruh dan komprehensif. Para pengembang dapat menyeimbangkan proses penguji dan juga dokumentasi. Kemudian, dapat mengakibatkan sejumlah reaksi keperilakuan yang negatif. Dan yang terakhir, perulangan dan revisi tanpa akhir dapat diajukan karena perubahan begitu mudah untuk dilakukan. Untuk pembahasan yang terakhir, ada rekayasa perangkat lunak dan penerapannya dalam pengembangan sistem.
Rekayasa perangkat lunak atau software engineering adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Institute of Electrical and Electronic Engineers Computer Society mendefinisikan rekayasa perangkat lunak sebagai penerapan suatu pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terkuantifikasi atas pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan perangkat lunak, serta studi atas pendekatan-pendekatan ini, yaitu penerapan pendekatan engineering atas perangkat lunak. Jadi, rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efektif dan efisien untuk para penggunanya. Contoh penerapan rekayasa perangkat lunak dalam pengembangan sistem, yaitu pada sistem akademik sekolah. Sistem akademik yang berjalan di sebuah sekolah dirasa belum optimal. Hal ini dikarenakan sistem yang digunakan masih bersifat manual. Dengan demikian, muncul berbagai permasalahan, terutama pada proses pendaftaran, registrasi, pembagian kelas, pembagian wali kelas, proses penilaian, serta informasi mengenai perkembangan peserta didik kepada orang tua. Untuk itu, dibuat suatu sistem informasi yang mampu mendukung pengambilan keputusan dalam memperoleh informasi kegiatan akademik. Sistem yang dibangun ini diharapkan dapat mengatasi sebagian besar permasalahan yang ada, seperti melakukan validasi kerangkapan data registrasi dan nilai siswa, pembagian kelas, dan penilaian. Demikian pemaparan materi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.